Ya, halo sahabat sukses, jumpa lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semua dilancarkan, terlindung dari mara bahaya, khususnya COVID-19 ya. Akhir-akhir ini tentu kita banyak mendapat berita yang luar biasa menghebohkan, banyak kasus-kasus, banyak keributan, banyak masalah, bahkan sampai ke bom segala macam ya teman-teman. Sehingga muncul beberapa pertanyaan yang ingin kita ketahui, yaitu salah satunya bagaimana sih cara berpikir yang jernih. Nah, oke teman-teman, saya akan share bagaimana cara berpikir yang jernih sehingga output kita, respon kita itu adalah respon yang berkualitas. Oke, stay tune. Bagaimana cara kita bisa berpikir jernih? Yang pertama adalah ketika Anda punya segelas air yang segelas air yang jernih gitu ya. Kemudian dimasukkan debu atau bubuk atau mungkin kopi jagung gitu. Setelah diaduk-aduk, tentu air itu menjadi keruh. Nah, jadi teknik pertama bagaimana supaya berpikir jernih adalah tenang ya. Tenang. Kalau orang Jawa bilang lerem ya, dileremke atine, ditenangkan pikirannya, kemudian tidak menerima goncangan-goncangan yang lain. Nah, ketika gelas itu diam dalam kondisi tenang, dalam waktu yang cukup, tentu semua hal-hal yang membuat keruh itu akan turun, mengendap ya, mengendap. Jadi ketika itulah saat yang baik kita mulai memikirkan langkah-langkah atau tindakan-tindakan apa yang ingin kita lakukan. Jadi teman-teman, ya kalau Anda berpikir dalam kondisi stres tentu tidak jernih. Anda berpikir dalam kondisi tertekan tidak jernih. Jadi ketika orang mentalitas emosinya juga sedang tertekan, juga tidak akan berpikir jernih ya. Makanya cara mendapatkan wanita yang cantik adalah istri yang cantik itu satu, carilah wanita yang cantik. Dua, izinkan dia pacaran dulu dengan orang lain. Yang ketiga, tunggu dia putus cinta. Kemudian kemungkinan besar dia akan hilaf menerima cinta Anda. Itu artinya ketika seseorang sedang tidak dalam kondisi yang baik, keputusannya bisa menjadi salah ya. Jadi yang pertama adalah tenang, lerem, tarik napas dalam-dalam, jeda, kalau perlu istirahat dulu ya, lupakan sejenak, jalan-jalan olahraga, baru mulai mikir ya, baru mulai berpikir. Oke, yang kedua, cara membuat pikiran kita ini menjadi jernih sehingga keputusan maupun responnya benar adalah berpikir lebih jauh ya. Berpikir lebih jauh. Jadi ketika Anda berpikir lebih jauh sedikit saja, itu pikiran Anda jauh lebih jernih, lebih tepat ya. Kalau Anda berpikir ke setahun ke depan, itu mungkin agak panik atau mungkin sangat bingung. Tapi kalau berpikir agak jauh, maka itu jauh lebih tenang juga, selain Anda bisa berpikir lebih jernih ya. Contoh sederhana, ketika seseorang gagal dalam hal tertentu gitu ya, nggak usah buru-buru bunuh diri gitu ya, karena itu jangka pendek saja ya. Kita banyak menemukan profesor yang SD-nya tidak naik kelas gitu ya. Ketika tidak naik kelas ya nggak apa-apa lah, ulangi ya, SD-nya jadi 7 tahun tapi nanti belajarnya sungguh-sungguh ya, seperti itu. Ketika orang gagal masuk perguruan tinggi negeri ya oke gitu. Mungkin kita gagal di masuk perguruan tinggi negeri, tapi belum tentu gagal dalam kehidupan kita. Jadi bisa masuk di swasta atau masuk di tahun depannya lagi. Jadi berpikir lebih jauh saja sedikit ya. Bahkan ketika mungkin hidup Anda tidak gemerlap gitu, tidak sukses luar biasa, pikir lebih jauh saja tentang kehidupan akhirat, itu lebih tenang, berpikir lebih jernih. Jadi teman-teman, lempar agak jauh saja. Ya, misalnya gini, Anda ingin bikin tato di muka gitu kan,
Anda pengen bikin tato tengkorak. Kemudian Anda tato, ya itu berpikir pendek. Tapi kalau berpikir panjang, aduh, nanti kalau saya jadi orang tua ingin menikahkan anak, nanti kalau saya jadi pejabat gitu, mosok pejabat mukanya tatoan tengkorak gitu ya. Atau mungkin suatu saat Anda, wah, siapa tahu dapat hidayah gitu, terus jadi ustadz, kan nggak enak kalau tatonya tengkorak ya. Mungkin setelah Anda berpikir jauh, tatonya jadi tato gambar masjid. Atau Anda berpikir jangka pendek bikin tato macam-macam, tapi begitu jangka panjang Anda bikin tatonya jagal gitu ya. Oke, jagal. Kenapa kamu bikin tato jagal? Ya nanti ketika sudah taubat, saya terusin aja jadi jagallah hati ya. Jadi teman-teman, yes, kita kalau berpikir melempar permasalahan semakin jauh, kemungkinan besar kita akan berpikir lebih jernih ya, lebih jauh ya. 10 tahun pasti akan lebih jernih dibanding berpikir 5 tahun. Jadi ketika teman-teman Anda merasa terdesak, punya masalah yang sangat berat, ya pikirannya sumpah gitu, itu karena jangkanya pendek. Anda bikin aja, tarik lebih jauh. Nah, tarik lebih jauh. Bahkan ketika Anda tidak lulus SMP, masih bisa ulangi, nanti masuk SMA, SMA-nya belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Terus begitu saja ya. Bahkan ketika seseorang ditolak cintanya berpikir pendek, mungkin dia juga akan frustasi, minum baygon ya. Orang-orang yang bunuh diri, nggak move on, itu berpikirnya pendek. Tapi kalau berpikirnya jauh, sudah ada orang yang disiapkan untuk diriku, ini jodoh yang lebih baik dibanding yang menolak cintaku, dan segala macam ya. Sudah banyak buktinya bahwa orang-orang setelah putus cinta, sekian tahun kemudian dia menemukan pujaan hatinya yang baru, bahkan dia penuh syukur, untung dulu tidak jadi sama si A, untung dulu tidak jadi sama si B. Nah, itu cara berpikir yang kedua, yaitu tarik agak jauh. Oke. Kemudian tip yang ketiga supaya kita berpikir lebih jernih adalah perkaya perspektif. Jadi mencari sudut pandang baru. Nah, jadi kalau selama ini kita sumpek karena dengan sudut pandang sendiri, Anda coba pakai sudut pandang baru ya. Kalau sudut pandang pegawai seperti ini, sudut pandang owner seperti ini, sudut pandang atasan seperti ini, sudut pandang customer seperti ini. Jadi akan lebih jernih berpikirnya. Sama saja kalau Anda seorang istri, pikiran suami seperti ini, anak seperti ini. Seorang suami, pikiran anak seperti ini, pikiran istri seperti ini. Nah, ketika perspektif Anda makin komplit, maka pikiran Anda jauh lebih jernih ya, dan keputusan maupun responnya jadi lebih berkualitas atau lebih baik ya. Nah, kemudian yang perlu kita pikirkan lagi, yang keempat adalah untuk menjadi orang yang bisa berpikir jernih, nggak boleh overthinking gitu ya. Overthinking, pikirin terus, lo mikir terus gitu. Kalau kata di Indro Warkop, berhentilah berpikir, teman gitu ya. Jadi bahkan kita disuruh berhenti berpikir. Overthinking itu bisa jadi karena pikiran-pikiran kita kalau mikir kadang-kadang tidak sistematis ya. Dipikir, besok lagi dipikir, mulai dari nol lagi. Kalau perlu ya bertahap ya. Nah, ini sebenarnya solusinya tahapannya ada 3 tahap. Hari ini berpikir tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Jadi nggak diulang-ulang terus. Kalau perlu dicatat ya. Nah, overthinking ini bisa jadi diakibatkan orang yang bocor emosinya, dalam arti not here and not now ya. Jadi berpikir nggak sekarang, nggak di sini gitu ya. Jadi itu bisa membuat orang menjadi overthinking karena efek dari ketidakfokusannya terhadap masalah. Jadi bisa berpikir terlalu jauh tentang hal-hal yang masa depan, bisa juga terhadap masa lalu yang mungkin sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan permasalahannya. Jadi overthinking ini bisa juga diakibatkan berpikir yang tidak sistematis, hanya dilamunkan saja, diulang-ulang, bahkan ada orang-orang yang sangat menikmati kesedihannya ya,
sangat menikmati mendapatkan empati dari orang lain ya, upload di status-status medsosnya itu tentang kesedihan, kedukaan. Nah, ini membuat dirinya sendiri menjadi overthinking, yang akibatnya adalah responnya atau tindakan-tindakan dari hasil mikirnya itu tidak berkualitas. Oke ya. Kemudian teman-teman, yang kelima ya, supaya kita berpikir jernih itu kita cari orang lain untuk membantu berpikir ya, ajak diskusi orang lain. Kenapa? Karena bisa saja dalam hidup kita ini ada blind spotnya ya, ilmu kita, fokus kita itu seringkali menyukai sudut pandang tertentu, di mana sebenarnya ada sudut pandang yang lain. Nah, bisa jadi orang tidak berpikir jernih, misalnya Anda tidak mau menerima masukan orang lain, atau misalnya tidak mau terima kritik, itu bisa berpikir menjadi tidak jernih ya, karena itu ada biasnya. Nanti kita bahas ya tentang biasnya. Jadi teman-teman, cobalah ketika Anda punya masalah meminjam sudut pandang orang lain untuk melihat permasalahan Anda itu ya. Jadi pakailah perspektif yang makin komplit ya, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari samping. Oke ya. Kemudian teman-teman, untuk bisa berpikir jernih, gunakan hanya data-data yang relevan, data-data yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang Anda alami, keputusan-keputusan yang ingin Anda ambil ya. Jadi kalau Anda membeli kulkas, tentu data-data yang perlu Anda kumpulkan adalah kulkas ini untuk apa, untuk menyimpan apa, untuk menyimpan barang-barang apa, kemudian kita kira-kira butuh besarnya seperti apa. Kalau kulkas sudah sering kosong dan anak bahkan meledek, ini kulkas baru gitu, padahal udah 11 tahun, artinya kulkasnya nggak pernah ada isinya apa-apa, tidak usah memberi kulkas yang 8 pintu. Jadi pertimbangan data untuk memberi kulkasnya bukan hal-hal yang relevan. Oh, karena tetangga beli ini, kita harus beli lebih baik. Nah, itu sebenarnya bisa jadi data-data yang tidak relevan. Apapun keputusan Anda, ketika Anda memilih data-data yang tidak relevan, maka sebenarnya keputusan Anda kurang jernih ya. Termasuk di dalamnya Anda membeli alat bikin jus gitu, harganya 3 juta, dan setelah 3 tahun ternyata baru buat jus 3 gelas. Itu artinya keputusan dulu yang Anda ambil adalah dengan data-data yang tidak relevan, alias keputusan Anda tidak jernih ya. Banyak hal ya, memilih jodoh, memilih sekolah, memilih pekerjaan, memilih rumah, apapun, usahakan memilih dengan data-data referensi yang relevan dan tentunya fakta ya. Oke. Kemudian yang ketujuh teman-teman, untuk bisa berpikir jernih, yang penting banget ini, yang membuat kita berpikir jernih adalah punya niat baik ya. Jadi punya niat baik dan tanggung jawab. Jadi ketika orang punya niat baik terhadap sesuatu, biasanya keputusannya jernih. Ketika orang punya tanggung jawab terhadap sesuatu, keputusannya menjadi jernih dan benar ya. Tapi kalau niatnya sudah tidak baik, niatnya sudah tidak bertanggung jawab, seperti kasus korupsi bansos gitu ya, niatnya nggak baik, nyolong, niatnya nggak baik untuk menolong masyarakat yang sedang kesusahan karena COVID-19, tapi dia ingin mencari keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya, sehingga pikirannya menjadi tidak jernih. Jadi alangkah mudahnya orang berpikir jernih ketika niatnya baik dan tanggung jawabnya baik. Dan ketika niatnya buruk, perilakunya buruk, tidak bertanggung jawab, dan hal-hal yang negatif lainnya, kemungkinan besar dia akan berpikir yang tidak jernih ya. Oke ya. Kemudian teman-teman, yang ke-8 ini penting, waspadai bias ya. Jadi berpikir itu banyak sekali bias. Data-data yang masuk ke kita, ke otak kita, ke pikiran kita, itu belum tentu data-data yang akurat, tapi bisa jadi karena bias pikirannya.
Jadi ada macam-macam, ada namanya misalnya bias kesuksesan gitu ya. Anda pernah dengar ya Honda itu ya, penemunya, pemilik Honda namanya kan ya Honda ya. Nah, orang hanya melihat kesuksesan saya, tapi tidak melihat 99% perjuangan saya, kegagalan saya, kesulitan saya. Nah, teman-teman, bisa jadi kita melihat sesuatu itu harusnya tidak bias. Jadi kalau melihat orang sukses, jangan dilihat suksesnya saja, lihat perjuangannya, lihat kegigihannya, lihat perjalanan hidupnya, lihat keputusan-keputusannya, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih pas, kita bisa berpikir lebih jernih. Jadi kadang-kadang orang hanya akan memodel orang, meniru orang, itu bisa bias. Anda pengen sukses kayak Bill Gates, kayak Mark Zuckerberg, kayak Steve Jobs, yang Anda contoh mungkin hanya DO-nya gitu ya, sekolahnya nggak selesai ya, bukan, itu bias berarti kan ya, itu bias. Jadi hati-hati dengan bias kesuksesan itu ya, oke ya, atau survivorship bias ya. Kemudian ada bias sangkos ya, sangkos fallacy itu kadang-kadang orang tidak berpikir jernih karena sudah terlanjur ya, sudah terlanjur banyak biaya-biaya, atau sudah terlanjur punya nama gitu ya. Ya, misalnya orang sudah terlanjur terkenal sebagai ulama, sebagai ustadz gitu ya. Kemudian memang dalam perjalanan kehidupannya dia tidak bisa mempertahankan pasangannya karena pasangannya memang nggak bisa diarahkan, atau tidak sesuai dengan ajaran agama, atau hal-hal tertentu yang sifatnya memang sebenarnya sudah mencekam gitu ya, tapi tetap dipertahankan demi ya nama besarnya. Bisa jadi seperti itu ya, itu namanya sangkos ya, sangkos fallacy. Nah, tidak cuma itu, Anda mungkin sudah belajar ilmu tertentu gitu ya, dan Anda tidak, misalnya contoh Anda seorang accounting manager, sudah kuliah di ekonomi, belajar accounting, udah pakar accounting gitu, tapi sebenarnya Anda tidak suka atau tidak cocok atau tidak berkembang di situ, sehingga ketika Anda mau move gitu, mungkin jadi marketing atau marketing manager atau buka usaha, Anda tertahan, enggak lah ya. Bisa jadi Anda seorang pegawai negeri gitu ya, sebenarnya Anda udah tersiksa, Anda bisa berkembang lebih baik, lebih hebat, tapi karena sudah puluhan tahun menjadi PNS gitu ya, tinggal nunggu beberapa tahun pensiun, Anda tuntaskan itu ya, sampai pensiun. Itu bisa jadi juga semacam sangkos fallacy juga ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sebenarnya mempengaruhi berpikir yang jernih. Termasuk misalnya dalam investasi, teman-teman. Kalau Anda punya uang 1 triliun, kemudian Anda investasi 1 miliar, mungkin ya Anda akan jadi seorang yang pemberani gitu, rugi nggak apa-apa, sehingga akan beli saham ini, saham itu, pertimbangannya sudah nggak jernih lagi gitu, karena Anda merasa habis juga nggak apa-apa. Nah, itu kan keputusannya menjadi kurang baik karena ada hal-hal yang sebenarnya mempengaruhi di balik itu. Atau mungkin hasil uang itu ada uang haram gitu ya, ya sudahlah, hilang-hilangan saja gitu. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan yang tidak jernih karena dipengaruhi bias-bias itu. Nah, ada juga bias yang lain adalah confirmation bias ya. Ini juga penting nih, apalagi teman-teman misalnya orang itu kan seringkali bebek berkumpul dengan bebek, burung dara sama burung dara, singa sama singa gitu, kambing sama kambing ya. Bisa jadi begitu kan. Nah, itu namanya biasnya confirmation bias, karena dari kelompoknya. Jadi sebenarnya manusia punya kecenderungan mencari informasi-informasi untuk pembenaran ya. Jadi sebenarnya confirmation bias itu pembenaran lah, mencari pembenaran. Nah, kalau di dunia politik ya sudah kelihatan ya. Ketika Anda setuju dengan nomor 1, maka akan mendapatkan informasi dari nomor 1 terus, yang nomor 2 Anda blok, kemudian itu akan terkonfirmasi. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda suka nomor 2, Anda akan dapat artikel, informasi, video, pendapat
yang cocok dengan nomor 2, maka itu sebenarnya confirmation bias, pembenaran. Jadi teman-teman, ketika Anda tertarik terhadap sesuatu, maka akan banyak informasi yang menguatkan pendapat Anda. Tapi hati-hati, itu bisa menjadi namanya confirmation bias, menjadi bias dari pikiran-pikiran Anda. Nah, kalau di dunia politik, nah itulah pentingnya oposisi untuk mendapatkan sudut pandang yang lain. Nah, dari dunia bisnis, kalau sifatnya Anda itu agresif, butuh orang-orang yang moderat atau konservatif agar bisa mengontrol atau memberi masukan pada pikiran-pikiran Anda yang agresif, sehingga pikiran Anda jauh lebih jernih. Nah, bias ini bahaya nih. Saya sendiri kan mengumpulkan 33 metode mind programming for selling. Memang pikiran manusia itu mudah sekali dipengaruhi. Salah satunya dipengaruhi oleh bias-bias pikiran itu tadi ya, teman-teman. Ya, macam-macam, bias kontras, bias sosial ya. Nah, ada bias lain yang misalnya illusion of control ya. Jadi kadang-kadang kita seakan-akan punya sesuatu yang sebenarnya itu berupa ilusi gitu ya, termasuk tadi keputusan. Misalnya ketika Anda investasi misalnya di saham gitu, disetting lah kalau pakai robot misalnya maksimal rugi 15%. Nah, itu sebenarnya kan ilusi ya. Jadi Anda merasa tenang saja, toh saya tidak akan rugi lebih dari 15% gitu ya. Nah, bisa juga ada misalnya uji nyali gitu ya, angkat tangan lambaikan tangan ketika anda sudah menyerah. Itu sebenarnya juga illusion control kan ya, sehingga dengan Anda yakin bisa melambaikan tangan, Anda bisa tahan lebih lama. Itu bagus juga, ada sisi positifnya kan. Tapi sebenarnya itu kontrol yang bersifat ilusi ya. Jadi hati-hati, Anda merasa aman oleh sesuatu yang sebenarnya bisa jadi itu ilusi ya, ilusi, bukan hal yang realnya, bukan kejernihan. Oke, ada juga teman-teman banyak sebenarnya bias-bias ini. Salah satunya juga sosial bias ya. Jadi kalau Anda pergi ke kampung, kemudian Anda lapar, pengen makan, ada dua toko ayam geprek gitu, yang satu rame, yang satu sepi. Kemungkinan besar Anda akan milih yang rame. Karena apa? Ya udah banyak temennya segala macam. Jadi social bias itu mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Jadi kadang-kadang Anda beli merek motor A itu bukan karena jernih gitu ya, bahwa A itu lebih bagus, A itu lebih murah, A itu servisnya lebih baik, A itu dan lain-lainnya, tapi hanya karena banyak orang yang pakai motor merek A. Anda pakai penyegar, pembersih, blush on, kosmetik merek A itu karena si A pakai, si B pakai, si C pakai, artis ini yang mengendorse. Nah, itu sebenarnya bias-bias pikiran. Jadi teman-teman, bagaimana caranya supaya Anda terus bisa berpikir lebih jernih? Nah, gunakan tahapan-tahapan tadi ya, 1 sampai 8, itu bisa membantu Anda berpikir lebih jernih. Nah, apa untungnya berpikir lebih jernih? Teman-teman, berpikir lebih jernih tentu akan menghasilkan output atau respon yang berkualitas ya. Menghasilkan ucapan yang baik, menghasilkan tindakan yang baik, menghasilkan keputusan-keputusan yang baik ketika seseorang bisa berpikir lebih jernih. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih ya, karena ini terus-menerus akan menjadi tugas kita. Hidup kita itu akan selalu mendapat stimulan, mendapat rangsangan, kemudian kita berpikir dan kemudian menghasilkan respon-respon. Nah, ketika Anda bisa menghasilkan respon yang baik, ketika Anda menghasilkan respon yang berkualitas, kemungkinan besar kehidupan Anda tentunya juga semakin berkualitas, semakin sukses, semakin bahagia, semakin bermakna. Oke, see you teman-teman.